Silakan duduk kembali. Shalom Elohim. Shalom Elohim adalah sapaan dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew yang artinya kiranya damai menyertaimu. Balasannya adalah Elohim Shalom. Shalom Elohim. Kurang, tidak sesuai dengan jumlah. Shalom Elohim. Kurang, itu level 1. Ya, tadi malam saya menyampaikan air itu akan tetap tenang kalau tidak ada api. Tapi kalau ada api dan kemudian api itu nyalanya mulai kencang, maka air itu pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan terus bergerak. Semakin lama semakin bergerak, saudara. Semakin lama dia semakin mendidih. Kalau saudara kita punya api, kita akan bergairah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita tidak boleh suam-suam kuku. Makanya Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa artinya? Jangan pernah melayani kalau rohmu padam. Yang siap diberkati, bolehkah sama-sama tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita? Baik, puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan bagi saya dan istri saya ada di sini. Saya tidak perlu perkenalkan istri saya sebab Pak Gembala sudah memperkenalkan. Ya. Lalu yang kedua, terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala yang mengizinkan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini dalam 3 kali ibadah, dan juga ada ayah dan bunda sebuah dan semua rekan-rekan yang mengundang atau mengizinkan saya untuk melayani hari ini. Saya percaya hari ini kita pasti diberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam waktu ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan yang menggairahkan hati saya, saudara. Dan selalu saya berdoa, ketika saya menyampaikan firman, biar kebenaran itu menjadi real, menjadi nyata dalam hidup saya. Sebab saya tidak mau menyampaikan satu kebenaran yang sekedar knowledge, sekedar pengetahuan. Tapi kebenaran itu harus kemudian dialami. Kita harus alami dalam hidup kita. So hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan dengan judul Tuhan mengetahui segalanya tentang hidup kita. Bolehkah slide-nya? Tuhan mengetahui segalanya tentang hidup kita. Mari kita melihat dalam kitab Mazmur 139 ayat 1-6 sebagai dasar pijakan kita hari ini. Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Bolehkah kita bangkit berdiri sama-sama? Saya menggunakan pola lama ya, sekalipun anggur baru harus kirbat yang baru juga, tapi kadangkala yang lama tidak boleh dilupakan. Jadi saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genap bersama-sama dengan lantang ya. Kita perkatakan perkataan iman, dan ayat 6 kita baca bersama-sama, setelah itu kita aminkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. 3. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu atasku. 3. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Katakan amin. Sit down please, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat 6 ini menggambarkan tentang Allah kita yang Maha Tahu, saudara-saudara. Alkitab berkata Allah menyelidiki, Dia mengenal, mengetahui, dan memeriksa, mengerti, bahkan memaklumi semua jalan-jalan kita. Jadi nggak ada yang tersembunyi, saudara. Kalau pagi ini ada satu teknologi yang bisa merekam pikiran kita, saudara, lalu kemudian ditayangkan di layar ini, pertanyaan saya adalah, saudara sedang memikirkan apa? Saudara, kita semua ada dalam
rumah Tuhan, tapi saya percaya pikiran Bapak Ibu melayang kemana-mana. Ada yang sedang berpikir hutang belum lunas. Ada yang sedang berpikir jangan-jangan saya di sini saya dapat jodoh. Amin itu. Ada yang sedang hatinya lagi galau, diputus pacar. Saudara-saudara, saya berdoa, saudara kita akan paham kebenaran ini bahwa tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Terima kasih buat amennya. Alkitab berkata saat duduk, look at me, saat duduk, saat berdiri, saat berjalan, saat berbaring, bahkan Tuhan tahu segalanya. Saat kita berkata-kata, Tuhan mengetahui segalanya. Dari belakang dan dari depan, bahkan dari atas, Allah tahu segalanya. Bahkan Alkitab berkata mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bolehkah Bapak Ibu sedikit bergairah merespon firman? Amin paling besar, berkatnya paling besar. Amin. Alkitab berkata dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang kita nyatakan. Apa artinya? Allah tahu segalanya, saudara. Gembalamu tidak tahu isi dompetmu. Gembalamu tidak tahu situasi rumah tanggamu yang kau sembunyikan. Tapi listen to me, dengarkan pagi ini, Allah tahu segalanya tentang hidup kita. Tidak seimbang. Kita tidak ada di halaman yang sama, saudara. Saya berdoa kita semua tidak ada di pelataran, tapi kita ada di ruang Maha Kudus hari ini, sehingga kita bisa terkonek dengan Tuhan. Saya membayangkan, saudara, kalau api itu mulai kencang, selalu airnya akan bergelora, saudara. Tidak akan pernah tenang. Maka mohon maaf kalau di Makassar, saya jarang tanya amin. Really? Saya jarang tanya amin. Ketika saya merilis sebuah firman, amin, ya, haleluya, ya, amin, haleluya. Mari kita melihat dengan cepat struktur dari Mazmur 139 ini, saudara. Ayat 1 sampai ayat 6, Allah Maha tahu. Dia tahu siapa kita, Dia tahu keberadaan kita, Dia tahu isi pikiran kita. Ayat 7 sampai ayat 12, ini kita lihat strukturnya sebentar. Allah Maha hadir. Dia ada di segala tempat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Perhatikan, tolong ikuti saya Bapak Ibu. Dalam bahasa daerah saya, nikang wo. Nikang wo, wo kang ni. Nggak ngerti ya? Nikang wo itu look at me, gitu, kira-kira gitu. Loh, kok Bapak pintar bahasa Mandarin? Hitachi. Perhatikan ya, ayat 1 sampai ayat 6, Alkitab menunjukkan Dia Allah yang kita sembah, yang kita layani hari ini adalah Allah yang tahu segalanya tentang hidup kita. Ayat 7 sampai 12, Allah Maha hadir. Bukan cuma tahu, tapi Dia hadir. Makanya ada pujian Dia hadir di setiap musim kehidupan kita. Di dalam lembah Dia hadir, di atas gunung Dia hadir. Ketika kita bersuka cita Dia hadir. Ketika kita berlinang air mata Dia hadir. Dalam setiap situasi Dia selalu ada, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah Immanuel. Saya pingin, saya rindu memanakan panah firman ini menembus hati kita, sehingga cara hidup kita merespon situasi berbeda, saudara. Kalau orang dunia ketika menghadapi masalah, OMG, mati aku, mamma mia. Tapi anak Tuhan tetap tenang, saudara. Sekalipun di tengah badai dia tetap tenang, karena dia tahu Allah kita Allah yang Maha tahu. Bahkan Dia hadir di setiap musim kehidupan kita. Yang percaya katakan. Itu level 2.
Harus level 4. Sehingga kita pulang, kita alami realitas sorga. Yang percaya katakan amin. Enggak, itu 2,5. Ayat 13 sampai 18. Perhatikan ya, luar biasa saya bangga saudara. Saya dulu sebelum jadi pendeta saya pendekar. Saya bekerja di perusahaan Jepang saudara, rambut saya gondrong. Saya kumisan saudara. Brewok. Ada Pak Gembala dan banyak yang tahu dulu saya. Pendeta Obed Batlaya dikenal identik dengan pendeta kumis. Anti kemiskinan. Kumisrahan ini jangan cepat berlalu. Tapi ketika saya menikah 2 tahun lalu, saya tidak mau jadi pendeta ulang, jadi tidak usah cerita lagi. Waktu saya menikah, istri saya bilang, selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Babat, rata, habis. Siap. Perhatikan saudara-saudara, saya bangga. Saya bangga dipanggil oleh Allah yang saya layani hari ini, yang saya kenali dalam Yesus, yang saya putuskan tinggalkan latar belakang. Saya dulu kerja di perusahaan Jepang, saudara. Tapi saya tinggalkan dan hari ini saya melayani Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma dia tahu, tapi dia hadir, saudara. Bahkan perhatikan ayat 13 sampai ayat 18. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia membentuk, dia menciptakan, dia melindungi, dia melakukan yang dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kalau kita melandaskan hidup kita, membangun kehidupan pribadi kita, membangun kehidupan rumah tangga kita, membangun kehidupan bisnis dan usaha saudara dan saya, di atas dasar firman ini, saya selalu bilang sin Yesu puyopa. Apa tuh? Satu kali saya membayangkan ada tangan Tuhan yang menggapai. Lie. Lie itu come here. Datang. Saudara perhatikan, kalau saudara kita melandaskan hidup kita atas firman, Allah kita Allah yang maha tahu, Allah kita Allah yang maha hadir di setiap musim hidup kita, dan dia berkuasa, sehingga karena dia berkuasa, dia sanggup menyelesaikan semua masalah hidup kita. Yang percaya katakan. Alkitab bilang kalau bunga bakung di padang, di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita, saudara. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Wah. Tuhan hiasi. Oralah matakar. Tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Yes. Perhatikan burung-burung di udara. Wow. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Boleh sama-sama nyanyi? Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan, Apa yang saudara perlu, dia tahu segalanya. Saat percaya Tuhan bekerja. Wow. Saat menangis Tuhan, berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat
Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Sekarang saya melemparkan sebuah pertanyaan, saudara. Mari kita jujur. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang kita gumuli dan kita alami? Pernahkah kita berpikir bahwa enggak ada yang tahu apa yang sedang jadi beban hidupku? Pernahkah kita berpikir demikian? Jujur. Ketika Bapak Ibu ada dalam lembah kekelaman, berlinang air mata, lalu apakah muncul pertanyaan, apakah ada yang tahu pergumulan saya? Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran. Saudara-saudara, Alkitab memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan itu. Yang pertama, Alkitab berkata Tuhan tahu semua yang kita perbuat. Ada orang di sini? Coba tanya kiri kanan, kamu masih ada apa enggak? Perhatikan ayat 3 dan ayat 4. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Kau tahu, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sebenarnya saudara, ini adalah bahasa metamorfosa. Ada sebuah gambaran, ada panglima yang menempatkan prajuritnya, mata-matanya di setiap sudut kota untuk mengawasi keadaan. Jadi dari pojok sana, pojok sana, dan sana. Dari setiap sisi, panglima menempatkan mata-matanya untuk mengawasi setiap keadaan. Apa artinya? Sebenarnya gambaran pemazmur ini sedang berkata, Tuhan selalu mengawasi. Tuhan selalu mengamati kita. Matanya tidak pernah tertutup. Makanya Alkitab berkata dalam Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan Ibrani 4 ayat 13, saudara, Alkitab berkata begini, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Apa artinya? Artinya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Kalau kita memahami kebenaran ini, saudara-saudara, maka kita harus menjaga jalan hidup kita supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tidak serong hidup kita. Saya berpikir, saya percaya kebenaran pemahaman inilah yang ada di dalam pikiran dan hati daripada
Om Ucup. Waktu digoda Tante Poti, dia berkata, bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan? Hei coy, Tuhan gak ada di sana. Tapi kenapa Yusuf berkata demikian? Karena dia tahu mata Tuhan mengawasi kita, saudara. Mari kita menjaga hidup kita, jaga mata kita. Jangan lihat yang sembarangan. Di masa-masa sukar ini jaga hidup kita. Ada orang di sini. Jaga telinga kita. Saya tanya jujur, ibu-ibu. Coba saya bilang ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Ih, cuma 3. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Ibu-ibu, saya tanya, siapa yang kalau pergi ke tempat keramaian lalu lihat, maaf ya, mohon maaf, suaminya itu 1 pack. Datang ke tempat keramaian, dia lihat yang 6 pack. Kira-kira ibu-ibu lihat apa enggak? Jujur. Suka lihat apa enggak? Pasti pura-pura lihat gitu ya. Atau misalnya udah lewat, jatuhin barang baru. Atau yang pria, saya tanya mohon maaf, yang pria. Kalau lihat yang jalannya seksi gitu. Lihat apa enggak? Darah Yesus. In the name of Jesus. Darah Yesus berkuasa. Saudara, Alkitab berkata Allah mengetahui segalanya. Bahkan saudara, apa yang kita pikirkan segalanya dia tahu. Bahkan Alkitab berkata sebelum kita ngomong dia sudah tahu. So jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita. Jangan ngomong sembarangan. Gak boleh gosip. Katakan bersama saya, mulai hari ini. Follow me, mulai hari ini. Saya mau bertobat. Dari mata saja, dari telinga saya, mulut saya, dan pendengaran saya, dan perbuatan saya. Dan. Jadi saudara perhatikan, Alkitab berkata Tuhan itu tahu segalanya. So mari kita jaga hidup kita. Saudara, waktu saya dapatkan kebenaran ini, mohon maaf ya, ini lagi live, tapi saya mau beritahu. Sejak 11 tahun silam, kami merintis gereja di Makassar. Belum ada jemaatnya. Tapi kalau hari ini puji Tuhan gereja bisa diberkati. Saya mohon maaf sebagai ketua BPD. Saya badan pengurus daerah 2 periode, saudara. Saya telepon teman, Pak Arif. Telepon teman sana. Telepon bunda. Telepon semua. Bantu sana, bantu sini, bantu sini. Tapi di hadapan Tuhan saya mau beritahu, saya tidak pernah kirim satu proposal pun ke siapapun, saudara. Sebab saya tahu apa yang saya lakukan, Tuhan tahu segalanya. Dia pemilik alam semesta, saudara. Jadi saya setiap hari datang berlutut dan saya kirim proposal kepada Tuhan, saudara. Yang kedua, timekeeper tolong ingatkan saya. Kalau kita bertanya apakah ada yang tahu apa yang sedang saya gumuli? Saya mau beritahu Tuhan, kita adalah Tuhan yang tahu apa yang sedang saudara dan saya alami. Ayat 5 perhatikan. Dari belakang, wah itu amazing saudara, perhatikan. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku. Enggak ada amin. Ini bukan perkataan pendeta Obed Batlayar, saudara. Tapi Tuhan yang berfirman, dari depan, dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku. Tidak sampai di situ. Dan engkau menaruh tanganmu atasku. Wah, taruh tangan atas itu apa artinya, saudara? Sebenarnya ketika
Yesus marah kepada murid-murid ketika murid-murid menghalangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Lalu ketika kemudian orang tua membawa anak-anak itu, Alkitab berkata dia meletakkan tangannya atas anak-anak itu. Apa artinya? Dia sedang melepaskan blessing, saudara. Dia sedang melepaskan berkat kepada kita. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini saudara percaya, inilah Allah kita yang luar biasa. Dia siap memberkati kita, saudara. Sorry, tadi kita sempat ada di level 2,5, tapi kita turun lagi level 1. Maka kalau saudara memahami kebenaran ini, nggak ada kegelisahan di dalam hati. Makanya saya selalu bilang, Sin Yesu puyo pa. Cu Yesu ai wo, cu Yesu ai ni, cu Yesu ai ta. Sen Ching Ping. Ada suami istri, kalau ada masalah, makan di atas meja itu disuguhi makan yang enak. Ada capcay, ada puyung hai, ada barongsai. Tapi ketika ada masalah makanan jadi nggak enak. Satu kali. Saya masih ada waktu 2 jam. Satu kali seorang istri pagi hari dia minta suaminya untuk ngantar ke pasar, saudara. Ini suaminya pagi hari dia lagi asik baca koran. Istrinya bilang, Pak, antar mama ke pasar. Enggak, kamu sendiri, kamu udah besar. Pergi sini. Si istri pergi dengan hati yang mangkel, saudara, marah. Dia sampai di pasar, dia belanja, saudara. Dan ternyata di pasar ada orang yang jual pisang goreng. Dan suaminya suka makan pisang goreng di pagi hari. Dia belilah pisang goreng yang panas-panas dan dia pulang. Dia taruh belanjaan yang lain di dapur, kemudian dia ambil pisang goreng, taruh di piring, lalu kemudian dia jalan di depan suaminya, saudara. Suaminya lagi asik baca koran, tapi karena bau pisang goreng sampai kepada penciumannya, maka kemudian dia taruh itu koran dan dia berkata, Ma, minta. Lalu istrinya berkata, jangan, Alkitab berkata, jangan mengingini barang sesamamu. Lalu suaminya tidak mau kalah. Suami ini pelayan di Bethlehem, saudara. Dia berkata, Ma, tapi ya firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan dapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Istrinya tidak mau kalah. Istrinya berkata, Pak, tapi firman Tuhan berkata, hai pemalas, belajarlah dari semut. Lalu suaminya tidak mau kalah. Suaminya berkata, Ma, tapi firman Tuhan juga berkata, ampunilah musuhmu. Istrinya sudah habis ayat, lalu dia berkata, Pak, baiklah makan. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya di dalam doa, saudara, setiap hari ketika saya worship, saya nyembah Tuhan, saudara, saya main gitar di kamar saya, di kamar kami, saudara, selalu ada gitar. Dan kalau saya nyembah Tuhan, saya membayangkan firman ini, Tuhan sedang ada di depan saya dan tangannya sedang ditaruh di atas kepala saya. Dengan imajinasi ini, saudara, saya punya kekuatan melangkah. So, pada pagi ini, saudara, saya membayangkan Yesus sedang ada di tengah-tengah kita dan berkata, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagi. Apa yang saudara inginkan hari ini, today, datang pada Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepada. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dalam ibadah yang kedua saya akan bicara tentang walking with God. Kalau Bapak Ibu mau hadir, silakan hadir. Tapi pagi ini saya ingin berdoa untuk saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang ketika datang di dalam ibadah ini, engkau sedang memikul beban yang berat. Saya percaya hari ini,
Tuhan sedang membuka pikiran kita untuk mengetahui Dia Allah yang maha tahu, maha hadir. Dan Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita. Mari kita datang kepada